yang mana nantinya materi akan disampaikan langsung oleh Ibu Ane Mudia Yolanda. Sebelum kita masuk ke webinar kita pada hari ini, ada baiknya kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Kepala Prodi Jurusan Matematika, Kepala Prodi Statistika, Bapak Dr. Andes Aris, Ketua Prodi, Bapak Dr. Andes Arisman Adnan, MSc. Kepada Bapak, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama ucapkan terima kasih kepada Bu Ane Mudia Yolanda yang telah bersedia sebagai narasumber kita sore ini. Kemudian terima kasih juga kepada panitia yang kali ini project manajernya Bang Denny, lalu MC Mbak Dina dan kawan-kawan. Ini sebuah kebiasaan baik, yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berwawasan akademik. Kegiatan ini sebetulnya sudah kita bincangkan dari minggu kemarin ya, terutama ketika mendengar bahwa beberapa mahasiswa kita belum mempunyai gambaran tentang pekerjaan masa depannya. What am I going to be? Saya ini mau jadi apa nanti? Saya ini mau bekerja di mana? Ya. Apakah beda antara statistician and mathematician? Ya. Apalagi sekarang ada lagi namanya data scientist, ada data engineer. Ya, banyak sekali istilah-istilah yang pada dasarnya bentuk-bentuk pekerjaan tersebut itu sangat overlapping, ya, overlapping. Ya. Nah, dari semua bentuk-bentuk atau posisi-posisi jabatan itu, secara skill, secara knowledge, ilmu pengetahuan, skill di bidang jabatan yang atau pekerjaan yang ditawarkan, kami yakin itu akan Anda dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Persoalannya di dalam pekerjaan ini bukan melulu membahas seperti apa yang ada di bangku perkuliahan. Banyak sekali faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya. Apalagi begitu cepatnya perpindahan tugas dari satu pos ke pos yang lain. Kami mengamati anak-anak muda sekarang, kaum milenial sekarang, ya, tidak betah berlama-lama pada satu posisi. Ya, kalau bisa ya 2-3 tahun di posisi ini, besok pindah lagi. Ya. Kalau di zaman kami dulu, nggak tahu nih, ini Bu Ane termasuk setengah-setengah nih, ya, nggak juga milenial banget. Nah, kalau zaman kami dulu itu memang targetnya mencari pekerjaan yang mapan. Jadi PNS itu cita-cita banget ya kalau dulu itu, ya, menjadi PNS. Kemudian berubah bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Tapi kalau sekarang banyak sekali anak-anak muda yang anti kemapanan. Jadi dia pengen nyoba ya bekerja di satu perusahaan ya, kemudian pindah. Tetapi kita sebagai statistician, kita punya bekal. Bekal kita adalah knowledge kita di bidang data analysis dan sebagainya. Nah, sore ini kita dengar Bu Ana, kira-kira kalau kita tamat itu, dengan bekal yang kita dapatkan itu, kita tuh mau bekerja di mana? Ya. Dan apakah cukup dengan memahami teori probabilitas, analisis data kategori, rancop, kita udah siap sebagai data analis atau data scientist sekarang yang lebih populer, the statistician. Ya, bagaimana hubungannya? Bagaimana apakah misalnya dengan soft skill? Ya,
yang secara tidak langsung itu diajarkan, bukan diajarkan secara knowledge, tetapi lebih kepada aspek-aspek afektif, ya, dan kita berharap aspek psikomotoriknya itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, repotnya untuk angkatan 2020 karena kita belum pernah ketemu ya face to face, ya, ini ketemunya face to many faces, jadi ketemunya di layar kaca, sehingga kami sendiri agak khawatir apakah kami bisa menularkan soft skills ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang belum pertama bertemu secara fisik. Kalau misalnya Baginda, Wahyu masih kebayang lah ya ketemu kita sekali-sekali, jadi saya udah sih kebayang gitu ya. Oke, ini tipenya kayak gini. Baginda nih meskipun rambutnya gondrong kayak begini nih ya, tetapi hatinya lembut ini ya. Wahyu kayak begini. Nah, tapi kalau kita belum pernah ketemu, kita tuh hanya menduga-duga aja. Elsa itu kalau dilihat dari tampilan kayak begini, orangnya kayak begini. Nah, jadi kami berharap ya, ada selain knowledge, ilmu pengetahuan yang diajarkan di kelas, bagaimana memodelkan data time series dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Soft skill. Bagaimana kerjasama, bagaimana kejujuran, bagaimana communication. Banyak faktor-faktor lain yang tidak kita dapat secara langsung dari kelas. Ya, nah oleh karena itu saya apresiasi mahasiswa-mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Ya, tapi harus seimbang nih. Ya, saking aktifnya dia lupa skripsinya kapan, proposal baru mulai ditulis ini. Dia udah keasikan aja duduk di kantor BEM ya. Kayak Dina sekarang nih kayaknya di mana nih, Den? Di kantor BEM? Iya, Sir, lagi di depan sekre, Sir. Di depan sekre ya. Jangan, jadi harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara aktivitas-aktivitas akademik dengan aktivitas lain yang mendukung soft skill kita, ya. Nah, jadi para aktivis juga perlu ya menjaga keseimbangan. Dan diharapkan dengan adanya keseimbangan itu Anda benar-benar tamat menjadi seorang statistician yang siap untuk menghadapi masa depan. Itu barangkali Mbak Dina sebagai pengantar di webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ana, terima kasih semua mahasiswa yang hadir bincang-bincang sore ini. Ya. Nanti kalau ada tanya jawab dengan Bu Ana aja ya, saya ikut mojok-mojok di luar aja, pura-pura nggak dengar aja ya. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arisman. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ya, seputar apa sih karir yang nantinya akan kita tempuh setelah kita menduduki statistika gitu ya, Bu Ane ya. Baik, untuk penyampaian karir ini, seputar karir ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Ana Mudia Yolanda. Ibu Ana ini merupakan mahasiswa lulusan UII tahun 2012 hingga 2016. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di IPB tahun 2017 hingga 2019, dan saat ini Bu Ana Mudia Yolanda menjadi dosen Universitas Riau jurusan matematika. Baik, langsung saja kita panggilkan Ibu Ana. Kepada Ibu Ana, disilakan Bu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu. Gimana kabarnya Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bentar, saya mau share. Oke, silakan Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat hari Kamis sekarang. Hari ini
saya mendapatkan amanah dari Bapak Ketua Prodi kita, Pak Arisman, untuk sharing lah tentang apa sih yang akan kita lakukan sebagai seorang statistisi setelah nanti teman-teman pegang ijazah S1, setelah nanti teman-teman resmi statusnya berubah dari mahasiswa jadi seorang alumni gitu ya. Jadi di sini saya kasih sedikit temanya itu Career on Statistics, Know the What and How to Get Started. Oke. Ya, yang pertama terima kasih dulu nih teman-teman semuanya, baik tim penyelenggara, teman-teman yang ada di sini, dan juga ada 37 orang yang hari ini bersedia meluangkan waktunya, karena nggak mudah ya, maksudnya di sela-sela kesibukan kita masing-masing, tidak semua orang bisa memberikan sedikit spare waktunya untuk akhirnya bergabung bersama kita di sore ini. Ya, tadi udah disebutkan sedikit tentang jenjang pendidikan saya, S1-nya di Universitas Islam Indonesia dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Jadi saya lulus 2019, kebetulan ada pembukaan CPNS, hingga akhirnya hari ini kita bisa bertatap muka dalam forum ini, yang mana status saya sekarang udah jadi dosen di Prodi Statistika. Oke, nah sebelum kita masuk apa sih nanti akan kita lakukan gitu ya setelah kita lulus dari statistika. Saya pengen dengar dulu sedikit, mungkin ada beberapa orang yang pengen sharing ke saya, kenapa sih statistika? Kenapa teman-teman akhirnya bisa entah terdampar ke jurusan ini, entah tiba-tiba kenapa memilih prodi ini? Ada nggak yang bersedia mau sharing dulu sedikit? Izin Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, awalnya itu kan pada pendaftaran SNMPTN, awalnya itu saya memilih matematika. Nah, karena setelah saya searching di Google, karena statistika itu peluang karirnya itu kayak kedepannya itu kayak masih terang, kayak masih banyak peluang. Nah, jadi pada hari-hari terakhir itu saya akhirnya memilih statistika. Oke, terima kasih Wahyu ya. Ada lagi? Saya belum hafal nama-nama orangnya. Ada lagi? Dapat Bu? Iya boleh. Mengenai jurusan statistik yang saya pilih, berdasarkan karena keinginan saya dari SMA mengenai ya untuk peluang kerjanya itu sendiri dari jurusan statistik. Lalu saya juga melihat dari peminatnya saat saya SMA, orang yang minat statistik itu masih kurang. Jadi mungkin adalah peluangnya kita untuk ya, ngambil dari jurusan statistik ini gitu Bu. Lalu ya juga saya berpikiran untuk mengambil jurusan matematika, tapi bukan hanya belajar tentang matematika gitu. Kita matematika tapi belajar sesuatu yang lain. Jadi saya memilih statistika ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Tadi udah ada 2 orang yang sharing. Jadi tadi kalau dari 2 orang yang cerita, memang dari awal pas SMA di masa-masa pemilihan SNMPTN, jadi memang udah niat gitu ya, udah niat untuk memilih jurusan statistika yang nanti akan dipelajari di jenjang perguruan tinggi. It happens to me gitu. Back then ketika saya memilih ingin kuliah jurusan apa, I love mathematics that much, gitu kan. Sampai akhirnya saya dan setelah dilihat-lihat lagi, saya meyakinkan diri bahwa statistika akan menjadi jurusan saya nanti di saat kuliah. Namun tidak seberuntung teman-teman yang akhirnya bisa jadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Waktu itu akhirnya saya terdampar gitu ya. Saya daftarnya mau di kampus sebelah, akhirnya lulusnya di kampus UII. Namun beberapa orang gitu, mungkin di sini ada juga yang pada awalnya itu memilih statistika itu entah karena awalnya jurusan lain akhirnya keterima. Jadi tidak semuanya memilih statistika itu di pilihan pertama. Seringkali terjadi bahwa statistika itu jadi pilihan kedua atau misalnya pilihan ketiga gitu ya. Sehingga beberapa orang masih sedikit kebingungan. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang akan saya lakukan nanti setelah saya lulus dari jurusan ini? Setelah capek-capek belajar statistika, matematika, setelah
dari pagi sampai sore gitu ngerjakan tugas kalkulus gitu. Emang nanti di kerjaan akan mengerjakan ini gitu ya. Nah, semoga sharing hari ini saya bisa sedikit kasih gambaran. Gitu. Semoga teman-teman nanti akan sedikit tercerahkan tentang statistika di dunia kerja. Nanti juga mungkin saya akan sedikit sharing apa yang pernah saya lakukan gitu sebelum saya akhirnya bekerja di sini. Ya, jadi kalau kita mengacu dari apa yang dikatakan oleh Forum Statistika, jadi kita punya namanya Forstat, itu adalah Forum Statistika. Bidang kerja statistika itu secara umum dibagi jadi dua, ada sebagai akademisi dan sebagai praktisi. Seperti namanya, untuk akademisi sendiri, itu nanti adalah orang yang berpendidikan tinggi, bekerjanya sebagai pengajar ataupun peneliti di sebuah universitas atau dari sebuah pendidikan tinggi. Ini kalau saya kasih contoh, contohnya adalah dosen. Seperti saya sekarang, seperti kayaknya tadi saya lihat ada Ibu Email, seperti Pak Arisman. Gitu. Jadi yang pertama, teman-teman setelah lulus nanti, teman-teman bisa jadi dosen. Itu pasti teman-teman udah tahu, karena kami semua yang ada di sini dulunya juga kuliahnya statistika. Gitu. Untuk jadi seorang dosen, teman-teman harus punya apa? Yang pertama, pasti syaratnya adalah tidak cukup teman-teman lulus S1 dari statistika Unri, langsung bisa daftar jadi dosen. Tapi teman-teman butuh satu syarat tambahan. Jadi harus melakukan studi lanjut, studi magister, statistikanya bisa bidang apa aja. Kalau dulu saya ambilnya statistika terapan. Mungkin teman-teman bisa ambil jurusan matematika dengan konsentrasi statistika di UGM. Ataupun misalnya teman-teman bisa ambil statistika kependudukan. Jadi kalau sekarang udah cukup banyak konsentrasi statistika yang bisa teman-teman ambil di jenjang S2. Nah, untuk syaratnya mau jadi dosen, entah itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta, teman-teman harus ambil S2-nya dulu, baru bisa gabung jadi bagian dari pendidikan tinggi. Begitu juga di peneliti. Dan juga nggak cukup sampai S2, teman-teman punya kewajiban buat nanti studi lanjut sampai jadi doktor, sampai S3. Kayak sekarang Pak Arisman gitu, beberapa dosen kita udah semuanya udah doktor, dan itu juga akan jadi salah satu kewajiban saya nantinya beberapa tahun ke depan lagi. Itu wajib dan harus dilakukan. Dan juga biasanya untuk dosen sendiri pekerjaannya tidak seperti yang biasanya terlihat ya oleh mahasiswa. Bukan hanya mengajar di kelas, namun sebenarnya ada tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Di antaranya ada kewajiban peneliti. Makanya kalau biasanya teman-teman sering cari referensi, jurnal-jurnal itu diterbitkan oleh para dosen, para peneliti gitu ya. Karena itu juga salah satu kewajiban. Jadi job description-nya dosen itu selain mengajar juga ada meneliti. Nah, kemudian juga ada proses pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain berbagi ilmu kepada mahasiswa, juga ada proses pengabdian masyarakat yang harus dilakukan. Sekilas kalau untuk akademisi, dosen, itu kalau dia nanti di perguruan tinggi jejaknya peneliti. Dosen. Tapi kalau peneliti, biasanya mereka porsi mengajarnya lebih sedikit, tapi porsi penelitiannya lebih banyak. Nah, ini biasanya mereka ada di semacam di kayak LIPI, itu juga bagian dari ini. Kalau akademisi kayaknya pasti udah pada tahu lah. Nah, yang sekarang semakin booming itu adalah contohnya praktisi. Yang pertama itu ada yang udah sering teman-teman dengar, tadi juga sempat di-mention sama Pak Arisman, ada data analis. Ini saya kasih contoh beberapa rekrutmen. Ini data analis di Si Cepat Express. Kalau ini juga data analis, tapi di Bappenas. Jadi yang ingin saya kasih gambaran di sini adalah untuk jadi seorang data analis, yang teman-teman perlu tahu, nggak cuma bisa di perusahaan swasta, tapi di instansi pemerintah juga ada pekerjaan data analis. Nah, kalau di perusahaan swastanya pun itu tidak selalu perusahaan yang besar, tidak selalu perusahaan yang multinasional. Perusahaan-perusahaan kecil pun biasanya, apalagi sekarang, mereka butuh seorang data analis gitu. Karena pada akhirnya they realize that statistik itu mampu membantu mereka gitu. Jadi kalau apa ya namanya? Kalau misalnya dengan adanya tambahan tenaga statistika, adanya tambahan tenaga data analis di timnya mereka, kita bisa kasih mereka rekomendasi. Kita bisa kasih mereka
sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Jadi misalnya teman-teman running regresi aja sederhananya, itu sebenarnya nggak cuman tentang pengaruh X terhadap Y. Kalau yang biasanya dikerjakan, saya kurang tahu, ada beberapa angkatan kan ya, yang mungkin udah dapat mata kuliah regresi. Regresi itu sebenarnya sesederhana pengaruh X terhadap Y. Namun biasanya selama kita kuliah, kasus yang kita kerjakan itu mungkin cuma entah misalnya berat badan terhadap tinggi badan gitu ya. Kasus-kasusnya sederhana. Namun kasus-kasus itu, konsep regresi itu kalau kita kerjakan di dunia kerja gitu yang sifatnya data-data lain, itu insight-nya akan jadi lebih banyak. Contoh gampangnya adalah misalnya di ekonomi. Teman-teman di penjualan pasti kita misalnya punya data pendapatan. Lalu kita bisa ambil pengaruh, contohnya X-nya adalah biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi dengan konsep regresi kita bisa lihat apakah ketika ada pengaruhnya gitu. Biaya sekarang nih kita promosi selama bertahun-tahun, sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih biaya promosi yang kita lakukan terhadap pendapatannya kita, apakah meningkat gitu atau ternyata biasa aja. Kemudian jadi kita bisa jadi tahu seberapa besar sih pengaruhnya. Kalau kita tambah variabelnya lagi dengan variabel yang lain, nah itu bisa jadi satu keputusan yang lebih masif gitu. Akan ada jadi banyak insight yang bisa kita berikan. Hingga nanti mungkin kita bisa jadi tahu. Atau misalnya kita bisa kategorikan biaya promosinya atau promosinya dilakukan di misalnya entah ini di sosial media atau ini misalnya bayar influencer. Nah, yang mana yang paling mempengaruhi? Itu sebenarnya kasusnya sederhana, tapi itu adalah sesuatu yang bisa kalau kita lakukan, sesuatu yang dilakukan orang data analis di perusahaan. Kalau kasusnya di pemerintah, apa sih yang kita kerjakan? Saya nggak tahu, kelihatan nggak ya? Jadi kalau di sini yang biasanya yang dilakukan juga sama konsepnya. Kita mengolah data, kita memberikan membuat laporan-laporan dari data-data yang mereka punya. Lalu kalau mau jadi data analis, apa sih syarat-syaratnya? Mungkin ini kelihatan. Ada syaratnya ini IPK. Kalau di sini untuk Bappenas syaratnya 3,25, itu beda-beda. Kemudian apa nih? Memiliki kemampuan menulis untuk menyusun laporan, terampil mengoperasikan aplikasi Microsoft Office, pengelolaan data, kemudian bisa pakai SPSS, Tata, ini ada ArcGIS-nya bahkan, software spasial, memiliki pengalaman mengolah data Susenas, data Sakernas, data Podes, mampu bekerja dengan baik dan mempunyai komitmen untuk bekerja sama dalam tim. Itu tadi. Jadi kalau misalnya dikatakan apa sih yang membedakan kita statistician dan mathematician gitu ya. Salah satunya itu tadi. Biasanya statistisi punya kemampuan analisis yang lebih tinggi daripada teman-teman di jurusan sebelah, di prodi sebelah. Karena kenapa? Biasanya pekerjaan di matematika cenderung berhenti sampai di pembuktian. Namun yang seringkali dilakukan oleh teman-teman statistisi, teman-teman di statistika, yaitu harus ada. Ini kita bisa dapat insight apa dari kesimpulan ini gitu. Apa sih yang bisa kita kasih? Kita harus bisa membaca pola datanya dan memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi instansi di mana kita bekerja. Dan tadi penting sekali kalau mau jadi data analis pastinya tidak cukup kita cuma bisa mengerjakan regresi dengan cara manual yang pakai ngurun-ngurunin ini, hitung korelasinya berapa biasa. Tapi teman-teman kita harus mahir menggunakan softwarenya. SPSS, Tata, bahkan sekarang beberapa perusahaan sudah mensyaratkan harus bisa R, harus bisa Python. Beberapa yang sempat saya rangkum, job description-nya untuk data analis, biasanya tanggung jawabnya itu terkait dengan bertanggung jawab pada lembaga kerjanya, kemudian jadi intinya kalau di data analis lebih ke reporting gitu ya, kemudian membuat laporan-laporan, terus mengolah-olah datanya, monitoring bisnis analisnya, dan juga ini memberikan suggestion, terus operation optimization-nya gimana. Dan tentunya yang paling penting adalah punya statistical thinking. Jadi bagaimana kita melihat data dengan cara yang berbeda daripada orang biasa lihat. Mungkin statistisi lihat data, mereka bisa tahu, oh ini ada trennya gitu. Tapi orang biasa enggak. Itulah kenapa data analis jadi sesuatu yang penting dan esensial di perusahaan.
kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang punya kelebihan dalam melihat suatu data. Misalnya datanya ternyata ada tren-trennya gimana gitu. Atau misalnya kalau ada kita lihat dari suatu siklus data ya, yang dia itu sifatnya data runtun waktu. Misalnya ini terjadi trennya tren yang kayak gimana? Apakah misalnya atau misalnya kita mau lihat polanya, kalau misalnya teman-teman ini kan ada lagi. Nah, kalau yang sedikit saya bisa sharing gitu ya, sebelum di sini saya sempat jadi seorang data analis di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi cuman bukan sifatnya full time. Jadi waktu itu saya punya project sama beberapa teman alumni di IPB. Yang kami kerjakan di sini adalah di BPJS Ketenagakerjaan, mereka punya data. Datanya itu adalah mereka melakukan survei kepada sekian banyak orang di seluruh Indonesia. Jadi mereka tanyakan, tahu nggak sih BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kalau kemudian mereka pengen lihat apakah orang-orang gitu, kalau lihat logo ini gitu, mereka ingatnya BPJS itu cuma ada satu, yaitu BPJS Kesehatan, atau mereka sadar bahwa ada BPJS yang lain, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, makanya di sini nama pekerjaannya itu kami di-hire gitu untuk beberapa waktu itu sebagai di project namanya Brand Equity Index. Yang kami lakukan sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya mengolah datanya, yaitu persepsi masyarakat, kemudian membuat visualisasi dari datanya, menghitung brand awareness-nya. Jadi brand awareness itu, kalau misalnya saya kasih melakukan survei, saya kasih survei, apakah kamu tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, nanti misalnya mereka jawab ya, nanti ada pertanyaan lanjutannya. Jadi kayak kita pengen lihat seberapa persen orang-orang itu tahu, seberapa persen orang tuh ngeh bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu ada di dunia ini gitu. Karena biasanya orang cuma tahu adanya BPJS Kesehatan. Kemudian paling mentok setelah melakukan analisis, di akhirnya hanya bikin laporan dan eksekutif summary-nya. Eksekutif summary-nya ini jadi pada akhirnya kami berikan mereka sebuah angka gitu. Oh, ternyata awareness-nya orang, awareness ini kesadarannya orang terhadap sebuah merek. Kalau yang di sini itu adalah BPJS adalah misalnya sekian persen. Kemudian jika misalnya rendah gitu. Jadi dari data-data survei itu kita juga misalnya bisa libatkan apa sih yang paling sering diingat orang kalau lihat sesuatu gitu. Nah, nanti kita misalnya kalau dulu kami itu sempat di surveinya, seingat saya ada pertanyaan tentang logo-logo atau misalnya bahkan warna yang paling familiar diingatannya orang-orang atau para respondennya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti itu jadinya kita collect datanya, kita running, jadi nanti kita punya bentuk, oh misalnya mereka kalau mau rebranding logo, itu misalnya sebaiknya warnanya ini, karena lebih eye-catching, karena lebih diingat. Kalau misalnya mereka pengen pasang iklan, influencer yang misalnya kategori mana yang lebih bagus, apa yang kami butuhkan itu cuma butuh kemampuan cukup pakai Excel, pakai SPSS, pakai Minitab, tapi kita bisa provide banyak sekali insight untuk perusahaannya. Kalau di kuliah, saya pikir yang perlu teman-teman dalami itu kuliahnya, saya masih agak kurang hafal mata kuliah. Analisis data eksploratif, karena kita butuh eksplorasi data, sedikit bisa pakai analisis regresi, dan yang paling banyak pakainya visualisasi. Nah, visualisasi ini juga jadi salah satu hal yang harus selalu kita upgrade ilmunya. Mungkin dulu kita cukup bikin visualisasi data, grafik biasa, pakai pie chart, pakai bar chart gitu ya. Tapi sekarang itu udah nggak terlalu menarik lagi untuk dilihat orang. Pasti kalau teman-teman main Instagram, kalau lihat sebuah berita yang ada infografisnya lebih bagus gitu, teman-teman akan lebih pengen buka beritanya karena lihat gambarnya bagus gitu kan. Lebih cenderung kita tertarik sama visual dulu. Itulah mengapa kalau cuma lihat angka-angka atau apa, biasanya kurang menarik untuk dilihat orang. Nah, sekarang kemampuan visualisasi itu juga dibutuhkan untuk di-upgrade. Teman-teman mungkin bisa perlu nih, nggak cuma belajar visualisasi dengan Excel, tapi bisa mulai belajar Tableau, atau misalnya di Google itu juga ada dari Google di Google itu ada aplikasinya yang bisa kita bikin visualisasi data. Bahkan itu datanya bisa berubah secara real time.
Itu tadi untuk data analis. Nah, kemudian kalau misalnya yang pernah saya kerjakan yang lain itu, misalnya kita kadang juga ada, misalnya kita hanya di provide untuk data analis itu hanya butuhnya mengolah data, membuat visualisasi. Jadi kalau dulu di sini eh, proyeknya itu kami memetakan guru besar dan pengabdian masyarakat. Jadi misalnya ada banyak sekali dosen yang sekarang sudah jadi profesor, yang sudah jadi guru besar. Namun kita nggak tahu seberapa banyak sih bidang-bidang ilmunya itu, seberapa besar kategorinya gitu ya. Jadi kita di situ ingin petakan. Kita pakai apa di sini? Kita pakai analisisnya clustering. Jadi kita data nih semua guru besar yang ada. Nah, terus kita bisa pakai terapkan konsep clustering di dalamnya. Nanti jadi berapa kelompok dari berapa bidang ilmu di dalam. Jadi sebenarnya untuk data analis kebutuhannya apa yang teman-teman dapat di kuliah itu udah cukup sekali. Namun teman-teman itu tadi seringkali yang namanya kita proses belajar mengajar, kita dapat ilmunya, kita tahu teorinya, namun tidak semua orang bisa menangkap dan membaca polanya dengan cara yang sama dengan orang lain. Mungkin kalau tadi yang sering Elsa sama Wahyu, kalau lihat data ini, Elsa lihatnya begini, si Wahyu lihatnya begitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita lihat ini bisa menguntungkan si perusahaan tempat kita bekerja. Jadi biasanya letak dana analisnya di situ. Seberapa bagus, seberapa baik kita bisa memberikan insight yang menguntungkan perusahaannya. Oke, next-nya tadi, selain data analis, untuk kategori praktisi, kita juga ada namanya pekerjaan itu konsultan riset. Nah, kalau tadi data analis, biasanya kita di bawah suatu perusahaan, mungkin juga bisa jadi bekerja sama dengan bidang-bidang lain gitu ya. Misalnya satu kantor divisi tertentu. Nah, kalau untuk konsultan riset itu biasanya kadang agak lebih lapangan. Mungkin data analis kadang lebih diam di kantor, jarang ke lapangan. Tapi konsultan riset peluang ke lapangannya lebih besar. Biasanya itu nama pekerjaannya selain konsultan, ada juga disebutnya tenaga ahli statistika atau tenaga ahli statistika. Nah, ini bisa di swasta ataupun di pemerintah. Kalau di swasta, perusahaannya juga bisa macam-macam dan cenderung bekerja dengan banyak orang disiplin ilmu, tergantung research apa yang sedang dikerjakan. Misalnya ada sebuah research, kalau dulu saya waktu di IPB, jadi salah satu mata kuliah kami itu ada studi kasus untuk anak S2, jadinya kami latihan jadi konsultan. Jadi gimana kita menghadapi seorang klien, misalnya kalau dulu saya terlibat di research-nya itu adalah pembuatan prototipe atau alat untuk mendeteksi gula darah. Jadi kalau selama ini gula darah itu dideteksi dengan cara melukai atau ditusukkan yang jarinya. Nah, jadi tim ini sedang melakukan research bagaimana alat itu ya udah misalnya cuma diletakkan di jari tapi tidak sampai melukai karena orang diabetes cenderung lukanya susah sembuh. Nah, jadi di sini mereka gunakan banyak konsep, pakai alatnya diletakkan sebuah infrared. Nah, di sini ada banyak bidang ilmu. Ada orang-orang fisika, nanti di dalamnya ada orang-orang kesehatan, ada orang IT-nya, ada banyak. Dan ada peran statistika di situ. Di mana? Karena mereka sebelum alatnya jadi, alatnya itu butuh diuji coba. Untuk uji coba, mereka butuh hitung. Misalnya responden untuk uji cobanya berapa. Nah, alat ini akan dicobakan ke sekian banyak responden, yang mana kita akan lakukan collecting data. Collecting data itu jadi misalnya si A, dia akan dites dengan dua alat, alat yang kita buat dan alat yang biasa. Lalu kita kumpulkan datanya. Kita kumpulkan datanya dari dua-dua ini. Nah, alat yang dibuat sekarang posisinya belum sampai dapat sebuah angka, tapi baru bisa mengkategorikan. Jadi misalnya baru sampai gula darahnya rendah, sedang, atau tinggi. Dari mana alat itu bisa tahu rendahnya itu batasnya semana gitu ya, sedangnya itu gimana, tingginya itu seperti apa, itu tadi. Jadi disandingkan datanya dari contoh-contoh ini. Jadi misalnya di sini ternyata gula darahnya sekian, oh di ini dia bentuknya rendah. Nah, semua orang dicoba, sekian banyak orang, akhirnya kita punya bank data. Bank data ini akhirnya nanti bisa kita olah, kita punya bank data sekian banyak, nanti kita akan terapkan prinsip-prinsip statistika. Kita bisa pakai SPM atau support vector machine namanya, salah satu teknik di statistika, atau pakai regresi, ada yang pakai regresi spline, yang macam-macam.
kita cobakan berbagai konsep teknik statistika yang itu pakai pengaruh ini sampai akhirnya nanti kita bisa membaca. Jadi idenya adalah kita jadi tim bagian bank datanya dan kita yang nanti akan memasukkan ke alat, kita akan jadi tim yang membuat alat itu punya di memorinya itu, oh kalau ternyata dia kayak gini, ternyata datanya akan ini gitu. Jadi akan kita gabungkan data dari sensor yang dibaca oleh infrarednya dengan data asli si orang yang asli, pakai data alatnya aslinya. Untuk jadi seorang konsultan riset, biasanya tadi kalau misalnya sekarang orang-orang kerja, kalau tadi sempat Pak Arisman cerita ya, seringnya 2 tahun pindah, 2 ini pindah. Nah, untuk jadi seorang konsultan riset juga biasanya mereka akan ganti-ganti project. Ada yang dia full time berdiri di satu perusahaan. Misalnya kalau yang sering itu apa ya contohnya, Sukopindo itu ada konsultan risetnya. Kemudian ada banyak perusahaan, beberapa perusahaan, saya lupa namanya, saya ingat. Oh ya, Nielsen kalau yang lebih terkenal, nah mereka kalau di situ posisinya dia full time. Dia kalau di mereka bisa jadi full time karyawannya Nielsen. Kemudian kita mengerjakan proyeknya itu, misalnya Nielsen punya kerja sama perusahaan A, PT A, PT B. Nah nanti kita mengerjakan proyek-proyeknya mereka. Tapi kita full time digaji oleh perusahaan, punya gaji tetap dari perusahaan, kemudian dapat bonus saat proyeknya ini goals-nya lebih besar atau dan lain-lainnya. Namun bisa juga jadi seorang konsultan independen atau jadi misalnya kita yang pitching proyeknya ke orang, kita yang ajukan proyeknya ke satu perusahaan, atau kita yang di-hire sama perusahaannya. Jadi tidak terikat pada suatu instansi tertentu, tidak terikat pada perusahaan tertentu. Dan cenderung kalau misalnya independen bisa lebih, ya kita bisa pilih proyeknya sesuka hati gitu. Nanti kalau ini udah selesai kita bisa ganti ke proyek yang lain. Cenderungnya kalau untuk S1 biasanya masih tahapnya itu ahli junior. Kalau mau sampai jadi tenaga ahli senior atau yang udah bisa jadi ketua proyeknya, biasanya butuh misalnya 5 tahun pengalaman kerja. Jadi yang awal itu step lah sama kayak naik ke pangkatan gitu ya. Bertahan dulu jadi ahli junior. Jadi setelah 5 tahun baru jadi tenaga senior. Dan pada beberapa proyek, apalagi kalau di pemerintah, itu mereka mensyaratkan kalau mau jadi ketua proyeknya itu syaratnya udah harus S2. S2-nya bisa macam-macam. Maksudnya di sini adalah bisa jadi teman-teman melakukan proyeknya itu misalnya kalau di instansi pemerintah sama Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum. Kadang mungkin bisa jadi S2-nya itu manajemen karena dianggap syaratnya cukup proyeknya itu banyak tentang manajemennya. Jadi S1-nya statistika, S2-nya manajemen itu bisa. Atau misalnya proyeknya itu sangat statistikal sekali gitu. Contohnya adalah survei. Nah, itu kadang diminta harus ketua proyeknya yang dia S1 dan S2-nya statistika. Jadi ada bisa macam-macam. Kalau kita stuck di hanya baru S1 aja, biasanya harus mengumpulkan pengalaman yang cukup banyak, baru bisa sampai tahap bisa jadi ketua proyeknya. Ataupun mau jadi apa namanya, untuk yang independen juga sama. Kadang kalau kita mau jadi seseorang yang hire secara pribadi, mereka butuh jaminan kan, mereka butuh jaminan soal dari pengalaman kerja, juga dilihat dari sisi pengalaman akademiknya. Beberapa kali saya pernah jadi bagian dari konsultan. Oke, kalau di sini saya pernah jadi konsultan survei dan riset pelanggan di Gojek. Kalau ini kami dulu kami dan teman-teman saya di studi magister di IPB gitu. Jadi kita jadi tim konsultan di Gojek ini pekerjaannya itu hanya seminggu. Jadi sifat kerjanya adalah ada proses riset pelanggan yang dilakukan oleh pihak Gojek. Mungkin kalau yang beberapa masuk kelas saya udah sempat saya cerita sedikit. Jadi di sini Gojek itu pengen tahu pola atau persona dari karyawan-karyawannya mereka. Misalnya jam berapakah mereka biasa naik GoRide, atau kapan misalnya mereka pesan GoCar, kapan biasanya mereka GoFood. Dan itu nanti akan kita sambung-sambungkan datanya dengan pekerjaannya apa. Jadi ternyata bisa dilihat ibu rumah tangga cenderung pesan GoRide
di jam sekitar jam anaknya pulang sekolah. Karena kadang mereka udah nggak butuh hire supir lagi, tapi tinggal pesankan anaknya Gojek. Gitu. Atau misalnya ada yang dijemput oleh ART-nya, ART-nya jemput anaknya, terus ini naiknya Gokar. Dan cenderung misalnya ibu rumah tangga karena suaminya bekerja, mereka siang itu pesannya GoFood, makanannya agak besar. Karena misalnya dia hanya makan sendiri, porsinya satu porsi aja cukup. Tapi kalau malam dan kalau dia nggak masak gitu, mereka pesannya lebih banyak. Itu kalau misalnya sama yang swasta. Biasanya di swasta itu lebih ke cara gimana kita membaca pelanggannya mereka kalau untuk konsultan di swasta. Atau kecuali mereka punya proyek yang lebih spesifik. Misalnya mereka mau ngetes produk baru. Biasanya juga kita dikasih pekerjaan misalnya untuk produk baru, misalnya membantu kayak marketing research. Jadi varian apa yang lebih menarik orang, misalnya branding gimana yang harus dilakukan. Selain itu juga saya pernah jadi konsultan, jadi tenaga ahli statistika waktu itu sama dosen saya juga, yaitu proyeknya adalah strategi penguatan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan LPDPP Kementerian PUPR. Jadi kalau di sini kayaknya kami tadi saya sebutkan Kementerian PUPR. Nah, karena basisnya ini survei, gitu, jadi survei seluruh Indonesia orang-orang yang beli rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Jadi mereka pengen lihat apakah si masyarakat ini puas dengan rumah yang sudah didirikan. Karena di dalam situ ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Rumahnya harganya lebih murah daripada rumah-rumah lain yang dibeli bukan atas dana subsidi. Jadi mereka pengen harapannya si developernya atau yang bikin properti ini membuatnya sesuai standar yang mereka mau. Jadi dilakukanlah survei. Nah, semacam ini dulu untuk ketua proyeknya itu dipegangnya orang manajemen gitu karena kaitannya berhubungan dengan orang, tapi waktu ketua proyeknya itu syaratnya adalah S2 statistika. Jadinya di konsultan juga kadang mereka butuh masih melihat level pendidikan. Tapi kalau tadi di data analis cenderungnya S1 aja cukup, tapi lebih ke bagaimana di proses teman-teman sambil berkarir itu, misalnya teman-teman mengikuti training apa, training ini, training itu, untuk selalu mengupgrade ilmunya. Karena pastinya perkembangan software itu akan selalu berjalan. Jadinya kalau misalnya di tahun sekarang, gitu, mungkin yang bekerja sebagai data analis cukup pakai R, tapi karena kita lihat Python semakin berkembang, mungkin nanti pada saat teman-teman lulus syaratnya udah Python. Jadi begitupun saat nanti udah kerja tetap diminta bagaimana caranya mengupgrade diri, bagaimana caranya untuk semakin berkembang. Oke, next. Kecepatan. Nah, kemudian posisi lain, ini posisi yang bahasanya agak keren, jadi manajer. Manajer itu mungkin kadang biasanya yang ada di bayangan itu biasanya anak manajemen lah yang lebih sering jadi manajer gitu. Padahal enggak, tergantung di mana kita posisinya. Manajer sendiri itu pun ada macam-macam. Ada misalnya manajer research tadi, kalau perusahaan itu bidangnya research. Ada manajer quality control. Jadi kalau di perusahaan, apalagi perusahaan yang sifatnya produksi, itu ada proses-proses quality control. Contohnya misalnya di laptop gitu ya, atau misalnya di handphone Samsung. Pasti di sana ada proses-proses pengecekan. Barang-barang defectnya dibuang, yang rusak-rusak itu tidak boleh dijual. Nah, itu ada proses quality control yang dilakukan, dan di dalamnya selain timnya itu adalah orang-orang sesuai bidang ilmunya, entah itu anak teknik atau anak teknik industri atau misalnya teknologi apa gitu di dalamnya yang akan membantu mengecek quality controlnya, tapi biasanya mereka juga menambahkan seorang ahli statistika di dalamnya untuk bagian menghandle datanya. Jadi mungkin si ini paham teorinya, si ini ngerti standarnya itu biar kita tahu quality control baik atau enggak itu kayak gini. Tapi kita nggak mungkin dong cek semuanya. Kalau misalnya kita mau cek ketahanan lampu, lampu ini tahannya sekian ribu jam. Nah itu kan perlu dicoba. Kita perlu tahu seberapa besar ketahanan lampunya. Atau misalnya mereka mau klaim, kalau kadang di iklan shampoo tuh misalnya 9 dari 10 wanita yang menggunakan ini gitu. Kan ada ya. Nah itu sampai akhirnya mereka punya data itu ada peran-peran statistisi di dalamnya. Ada orang-orang statistika di dalamnya yang membantu.
Kemudian kalau sekarang yang lagi hype misalnya manajer investasi, aktuaria, dunia persahaman, sekarang udah semakin booming ya. Di sana pun butuh seorang statistisi. Untuk kualifikasinya atau apa sih syarat-syarat yang harus kita punya masih mirip dengan anak data analis, namun biasanya untuk level manager, apalagi butuh memimpin orang gitu ya, kita punya banyak tim, itu ada kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh seseorang. Makanya tadi disebutkan bahwa soft skill itu penting sekali gitu ya. Tadi catatannya perlu dikejar juga semasa kuliah dengan tidak meninggalkan perkuliahannya, dengan tidak meninggalkan sisi akademiknya. Oke, nah kalau ini tadi yang masih sangat tinggi dan juga masih sekarang rebutan sekali orang, yaitu dari sisi PNS, atau ini maksudnya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gajinya kayak sama seperti PNS, namun sifatnya perpanjangan kerjanya setiap berapa lama. Mereka juga butuh statistisi. Di mana aja? Di Kementerian Keuangan. Tiap tahun, selama ini ya, dalam beberapa tahun terakhir, selalu mencari lulusan S1 statistika untuk jadi tenaga analisis datanya. BPS pasti ada, cuman biasanya nggak selalu tahun sekarang ya. 2018 banyak sekali mereka sedang buka besar-besaran BPS, PNS-nya. 2019 nggak terlalu banyak, nanti kita nggak tahu. Untuk kalau Kementerian Keuangan sifatnya adalah PNS pusat ya. Kalau BPS ini biasanya kita pilih provinsinya. Jadi misalnya teman-teman daftarnya PNS-nya di Riau, nanti mereka yang akan menempatkan entah di kabupaten mana. Cenderung sekarang yang masih kekurangan itu adalah bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur. Jadi di Jawa biasanya udah nggak ada lagi pembukaan CPNS untuk yang posisinya di Jawa. Ini sama syaratnya S1 statistika, dan kalau teman-teman senang bekerja sifatnya yang sangat statistisi gitu ya, dengan data penduduk Indonesia, data-data orang Indonesia, BPS bisa jadi salah satu pilihan. Dan juga BPS punya banyak beasiswa untuk karyawan-karyawannya mereka yang ingin studi lanjut. Kalau di dalam negeri itu kerjasamanya ada sama IPB, ITS, UGM, Unpad, UI. Itu beberapa perusahaan besar yang saya ingat. Yang memang beasiswanya diberikan oleh BPS untuk karyawannya sendiri. Jadi nggak perlu rebutan dengan orang lain untuk dapat beasiswa, ya cuma sesama pegawai BPS-nya aja. Dan umumnya kalau untuk yang BPS ketika dia udah gelarnya S2, udah gelarnya magister, mereka akan lebih gampang untuk mencapai posisi-posisi pimpinan di BPS-nya, dan juga misalnya mau pindah entah itu ke pusat atau yang sifatnya di provinsi, biasanya S2-nya ditempatkannya di provinsi ataupun di pusat. Kemudian Kemendikbud juga ada, umumnya untuk PNS sama, namanya tenaga ahli statistika. Kemenkes ada, dan Kemenkesnya ini kan ada banyak semacam biro-bironya ya, biro-biro atau pusat-pusat cabang-cabangnya lah bahasa sederhananya dari Kemenkes ini yang mereka menempatkan. Tahun ini aja tuh ada banyak sekali, 2019 itu ada banyak sekali CPNS Kemenkes yang diterima. Dinas Perhubungan, BNN ada, LIPI, KPU, BKKBN. Kalau untuk instansi daerah, biasanya ada di Bapeda, Kominfo ini ada yang pusat atau ada yang daerah. Nama dinasnya itu Dinas Informasi dan Perstatistikaan. Sesuatu yang seperti itu, saya lupa nama panjangnya. Nah, biasanya ini menerima lulusan S1 Statistika. Kemudian di tingkat provinsi, kayak di kantor bupati atau kantor gubernur, biasanya juga mereka ada slot PNS Statistika, BKN, Kementerian PUPR, Kementerian Agama. Nah, atau misalnya lembaga-lembaga pemerintahnya. Kalau misalnya di Jakarta Smart City, ini bahkan barusan aja Januari kemarin mereka sedang buka rekrutmen dan salah satunya menerima tenaga statistika. Oke, kemudian kalau tadi kita bicara
itu di PNS, instansi pemerintah. Selain itu, untuk TNI Polri juga teman-teman bisa. Jadi mungkin ada yang dulu bercita-cita ingin jadi polisi, ingin jadi bagian dari Polri atau TNI, itu teman-teman juga bisa. Yang lebih sering TNI sih. TNI, jadi setelah teman-teman lulus S1, teman-teman bisa lanjut ikut pendidikan militer untuk nanti jadi PNS Polri atau PNS TNI-nya. Itu ada. Jadi namanya itu kalau nggak salah ini adalah penerimaan perwira PKTNI, jadi yang diterima dari jalur lulusan S1. Nah ini nanti teman-teman kalau misalnya ikut jalur ini ya tidak berperang seperti yang TNI yang lain atau polisi yang lain, tapi jadi bagian kantorannya. Tapi ya sistem perpangkatannya, sistem penggajiannya itu sama dengan TNI dan Polri-nya. Jadi sistem perpangkatannya nanti juga bisa sampai level entah itu yang kapten atau apa sama, cuman posisinya mengerjakan kalau misalnya statistisi pasti mengolah datanya. Kalau di beberapa data saya punya teman yang gini, jadi kalau dia itu penempatannya di Papua kebetulan, jadi mereka cenderung yang lebih diminta adalah lebih memahami spasialnya. Jadi mereka membantu mendata data-data spasialnya, spasial bikin mapping daerah-daerah ini. Jadi ada jurusan lain yang juga di ini yang mereka kayak membaca datanya, mengolah, kita bantu meletakkan ini. Tuh. Jadi kalau misalnya pengen jadi, misalnya kalau PNS biasa aja gitu, pengen yang lebih berseragamnya lebih oke gitu kan, bisa gabung di TNI atau Polri dari jalur S1. Nah, BUMN, BUMD atau perbankan juga sangat butuh statistika. Syarat-syaratnya biasanya mirip sama yang dibutuhkan dari data analis. BUMN-nya ada banyak. Bisa kalau kemarin di 2018 kayaknya masih ada pembuka rekrutmen bersama BUMN itu jadi teman-teman bisa pilih dari BUMN mana gitu. Atau juga bisa sambil lihat di websitenya masing-masing. Yang biasanya tiap tahun buka itu Telkom, tapi untuk Telkom biasanya yang sekarang mereka cari itu bukan data analis, tapi data scientist. Kemudian Bank Indonesia itu biasanya syaratnya masih mirip-mirip data analis, jadi kemampuan programmingnya nggak ini Telkom. Atau apa lagi yang tiap tahun buka itu Telkom, ini yang sering saya ikutin itu Teruri ada satu lagi. Jadi ada beberapa, Pertamina juga sering ada. Pertamina kadang tahun ini saya belum lihat yang Pertamina. Biasanya tiap tahun ada. Pertamina itu cari yang apa namanya S1 statistika. Taspen juga biasanya ada. Ini Wika atau Sukopindo itu mereka basisnya perusahaan pertambangan, tapi di dalamnya ada statistisi dan nggak perlu khawatir kalau di sana malah apa namanya nggak selalu melulu bagian yang pergi ke lapangannya, tapi tetap bagian agak kantoran. Tapi kalau mau ikut yang bagian lapangannya juga bisa. Apalagi macam-macam. PTPN juga biasanya ada. Oke, nah kemudian tadi asuransi pembiayaan ini juga ada banyak perusahaan. Di sini umumnya mereka juga menerima lulusan statistika, apalagi dengan semakin boomingnya aktuaria. Ini teman-teman yang punya atau mengambil kuliah aktuaria nanti bisa menjadikan beberapa perusahaan di sini sebagai salah satu targetnya setelah lulus. Kalau bisa jadi bagian aktuarisnya, atau bahkan mungkin bagian reporting analisnya, atau bagian kajian resikonya. Jadi biasanya di asuransi sama pembiayaan itu, selain aktuaria, ada reporting analis sama bagian manajemen resiko. Jadi misalnya kita bisa cenderung kasusnya itu misalnya kita membantu di program kredit scoring-nya. Kapan sih seorang itu boleh dikatakan dia bisa kredit, ini apa. Nah itu ada prinsip statistika di dalamnya. Ya, kalau yang misalnya pernah lihat atau tahu bagaimana proses jalur pembiayaan, termasuk kalau yang sekarang itu ada pembiayaan online, ada P2P, ada banyak sekali ya sekarang skema pembiayaan, skema asuransi, atau bahkan skema investasi.
Nah, itu di dalamnya ada konsep-konsep statistika yang diperlukan. Sehingga mereka butuh. Nah, kalau untuk data scientist, data analis, ini kelihatan agak sedikit kabur gambarnya. Kalau data scientist itu biasanya lebih masif, skills yang dibutuhkan dalam sisi programmingnya yang lebih dalam daripada data analis. Jadi nggak bisa cuma tahu SPSS sama Minitab aja lalu mau jadi data scientist, itu nggak cukup. Untuk jadi seorang data scientist, teman-teman perlu ngerti R, nanti teman-teman perlu tahu Python, teman-teman mungkin yang udah dapat pemrograman komputer yang nggak cuma cukup ngerti bahasa C++, tapi nanti di basis data, bagi yang belum atau udah, nanti belajar SQL, itu perlu sangat didalami, karena di dalamnya kita akan bekerja dengan data yang sangat besar, data yang sangat banyak. Makanya di sini skills-nya itu matematik, statistik, programming, komunikasi. Kalau misalnya di data analis, lebih ke business knowledge juga ada. Nah, selain itu juga ada sekarang nama pekerjaan itu data engineer. Ini kadang lebih ke big data-nya yang lebih dipakai, kemudian perkodingannya juga lebih dalam. Nah, ini cenderung kita bisa masuk ke sini, tapi kita harus bersaing sama teman-teman dari informatika, teman-teman software engineering. Jadi kita bisa, namun itu tadi kita harus bersaing dengan mereka karena mereka kan dari awal udah belajar codingnya. Namun apa yang kalau kita bisa menyamai coding yang mereka pakai dan kita punya statistical thinking yang lebih bagus daripada mereka, kita bisa ada di posisi ini. Beberapa pekerjaan lain yang bisa jadi tujuan juga, itu pokoknya semua pekerjaan yang related sama data dan analisis. Ada reporting analisis, kadang namanya. Ini mungkin kalau lihat teman-teman mungkin bisa nih sering-sering di LinkedIn atau di job street gitu ya, lihat job-job gitu. Nah, ini kadang beberapa namanya nggak selalu data analis, tapi bisa ada reporting analis, business analis, market researcher, financial analyst, operational researcher, aktuaria, software engineer, surveyor, bahkan freelancer pun itu juga adalah beberapa pekerjaan yang di dalamnya butuh statistika. Oke, itu. Nah, tadi skills. Apa sih jadinya yang harus kita punya? Bekal apa yang harus kita bawa untuk nanti sanggup bersaing dengan orang banyak setelah pegang ijazah? Pastinya perlu hard skill. Sebagai seorang statistika, wajib sekali teman-teman punya kemampuan analisis statistik, wajib memahami tools statistiknya, tools analisisnya. Sekarang wajib mengetahui tentang data mining, processing-nya gimana, dan wajib punya kemampuan programming. Kemudian untuk soft skill, perlu lihat sesuatu dari cara yang detail. Jadi dari yang dikit kita bisa jelaskan dengan lebih banyak. Punya ketajaman bisnis, jadi punya intuisi dalam melihat data. Kalau perusahaan itu biasanya memang ranahnya udah pasti berbaunya ke bisnis. Kemudian punya kemampuan komunikasi yang baik, karena akan terlibat dengan banyak orang, apalagi kalau misalnya pekerjaannya di sisi konsultan, yang face-to-face berhadapan dengan klien, kemudian memiliki intuisi terhadap data, statistical thinking. Jadi tadi, boleh baik sekali teman-teman yang bergabung di organisasi. Saya pun dulu juga di situ. S1, S2, saya aktif di organisasi, baik dari himpunan, bahkan sampai tingkat BEM. Jadi dulu saya juga gabung di BEM. Saya sempat jadi bagian senat mahasiswa. Saya nggak tahu kalau di sini namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa juga atau bukan. Saya dan teman-teman saya di statistik pernah ada di posisi itu. Bahkan sampai di posisi sana, yang kami coba adalah gimana sih kami membawa organisasi kemahasiswaan ini dengan konsep statistik apa sih yang bisa kita terapkan, yang bisa menguntungkan orang banyak. Itu malah sesuatu yang harusnya bisa kita terapkan ketika kita ada di organisasi mahasiswa. Jadi kita bisa latihan komunikasi, kita bisa intuisi lihat-lihat datanya, gitu ya. Justru itu tadi kita punya kelebihan dari sisi kemampuan membaca data, dari sisi kemampuan analisis. Beberapa hal ini kadang bisa membantu kita di entah itu di organisasi atau di apa. Masih ada. Oke. Nah, beberapa mungkin ada yang berpikir
bisakah saya bekerja gitu ketika saya masih statusnya mahasiswa? Bisa saya bilang itu bisa banget. Jadi dengan kemampuan analisis yang kita miliki, yang seorang statistika punya, teman kita bisa bekerja, mahasiswa semua bisa bekerja jadi freelancer data analis atau freelancer data konsultan. Bisa cek, ada website namanya freelancer.com atau ada namanya Superproof. Itu adalah sebuah website yang di sana biasanya orang-orang yang butuh dianalisiskan datanya, mereka kayak pasang iklan di sana. Dan nanti kita bisa kayak ikut biddingnya. Jadi misalnya mereka tulis, saya butuh orang untuk analisis data skripsi saya, pakai datanya regresi. Gitu. Saya pikir kalau udah yang angkatan semester 6, apalagi semester 8 udah belajar itu. Dan itu adalah kesempatan kita untuk berani mencoba sebelum nanti bekerja di perusahaan yang lebih sering. Mungkin nggak melulu soal uangnya, tapi latihan gimana teman-teman membaca datanya dari kasus yang real. Jadi bagaimana kita meningkatkan statistical thinking-nya, bagaimana kita meningkatkan intuisi untuk membaca datanya. Nah, nanti mungkin bisa sambil di searching, ada freelancer.com, ada Superproof, ada lagi, saya lupa namanya. Jadi ada banyak sekali website, bisa dicari. Di sana menawarkan, mereka biasanya butuh jasa analisis data. Kadang sederhana sekali, mereka cuma pakai regresi. Kadang malah cuma regresi sederhana, atau kadang kalaupun berganda cuma 2. Atau kadang gimana ya cara menormalkan data gitu. Mereka butuh itu. Nah, itu dengan kemampuan yang kita punya yang udah dipelajari di kuliah bisa coba diadu di situ. Mereka tidak mensyaratkan kita harus punya ijazah karena kan itu pekerjaan freelancer. Jadinya bisa dicoba. Kemudian bisa jadi surveyor. Dulu biasanya di tahun-tahun surveinya BPS buka tuh pekerjaan, misalnya jadi surveyor di Rusnas ada, kemudian yang survei pertanian juga bisa, atau misalnya apa ya, kalau dulu kami pernah misalnya dari Bank Indonesia mereka punya proyek gitu surveyor, atau misalnya teman-teman juga bisa bagian ada namanya data entry, jadi semacam pengalihan datanya di ini. Nah itu kadang di beberapa website juga sempat, kalau di Instagram gitu kalau nggak salah ada, bisa cek teman-teman, saya lupa nama Instagramnya. Nah misalnya magang sesuatu mungkin bisa di searching ya ID-nya. Nah itu kadang sering banyak sekali ada job-job entah itu yang part time atau sifatnya pekerjaan lepas yang bisa dikerjakan seorang mahasiswa statistika. Oke. Jadi ini sedikit quote gitu yang saya kutip. Jadi being a statistician matter more, here's why. Jadi right data for the right analysis is the craft of the matter. Jadi seringkali kita butuh data yang baik, kita butuh data yang bagus untuk memberikan analisis yang tepat juga. Nah, di sini adalah statistika itu yang punya kemampuan dari data yang begini sampai akhirnya kita bisa kasih tahu, kita bisa memberikan oh ini loh. Gitu. Kemudian kita bisa yang membuat visualisasinya. Bahkan gitu, kalau misalnya mau jahat pun gitu, data itu visualisasinya bisa dibolak-balik sampai akhirnya mengubah persepsi orang. Jadi statistik itu penting sekali, bisa dibawa ke jalan yang baik dan bisa dibawa ke jalan yang benar. Coba deh teman-teman bisa searching ya. Ada buku statistika namanya itu How to Lie with Statistics. Jadi itu bukunya bahasa Inggris tapi cukup ringan. Jadi bagaimana kita berbohong dengan statistika. Itu adalah beberapa hal yang kadang mungkin kita temukan gitu. Dilakukan oleh orang-orang ketika yang membuat datanya itu bukan anak statistik. Atau bahkan kalau misalnya kita pengen ganti persepsi orang dalam melihat data, kita bisa terapkan itu. Cuman tadi nggak boleh diikutin konsep jahatnya, cuman biar tahu aja, biar tahu bahwa seberapa hebatnya statistika itu bisa mempengaruhi pola pikirnya orang-orang. Mungkin ya misalnya kalau kita dulu-dulu waktu awal-awal sekali gitu, kami sering melihat grafik COVID yang diterbitkan oleh banyak orang, entah itu di media ataupun di mana. Seringkali misalnya grafiknya itu mencirikan agak landai, padahal ternyata atau bagaimana ternyata ada hint-nya atau ada sesuatu yang tersembunyi yang ternyata aslinya ternyata kayak nggak begitu, tapi ternyata dengan polanya bisa membuat orang
melihatnya lain. Jadi datanya nggak bohong, datanya benar, tapi ketika divisualisasikan dengan cara itu, apa yang orang tangkap jadi beda, apa yang orang tangkap jadi banyak. Gitu. Bahkan misalnya ketika kita bicara di sini persentase kemiskinannya di Riau segini, persentase eh, apa namanya di Sumatera Barat misalnya segini, itu kita bicara persentase mungkin yang ini lebih tinggi, tapi ketika kita misalnya mau dilihat dari sisi jumlah atau dari sisi apa, itu kan mempengaruhi ya, ada banyak sekali celah-celah yang perlu kita lihat yang bisa diinikan. Disitulah pentingnya peran statistika. Bisa jadi role player dari di banyak bidang, karena tadi kita bisa masuk di bidang mana aja. Saya misalnya saat kerja di konsultan, saya bisa nyambung ngobrol gitu, bahasan proyeknya dengan teman saya dari dunia teknik sipil ketika kita bahas sesuatu yang kaitannya dengan data. Oke, itu sih kayaknya set saya udah habis. Oke, ini nanti bisa dibaca beberapa hal yang bisa boost performance kita sebagai statistisi. Kalau saya jelaskan karena kayaknya waktunya udah habis. Oke, sekian yang mungkin bisa saya sharingkan untuk sore hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, nanti mungkin akan dipandu oleh MC-nya ya. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada MC-nya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ani. Berarti luar biasa ya Bu, banyak gitu kan peluang yang bisa kita dapatkan gitu untuk sebagai kita selaku lulusan gitu kan, sarjana dari statistik itu sebenarnya banyak peluang. Jadi sebenarnya itu tergantung sama kita lagi ya Bu, menempatkannya di mana gitu ya Bu. Oke, mungkin dari teman-teman gitu ya, teman-teman webinar pada hari ini, kira ada yang mau ditanyain nggak ke Bu Ani gitu, atau mau sharing-sharing seputar karir mungkin gitu. Gimana? Kalau ada yang mau bertanya mungkin langsung. Oke, Andrean silahkan. Bismillah, suara saya sudah kedengaran. Ini kedengeran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Ana, nama saya Erbaginda Maulana, saya dari Statistika Angkatan 2019. Saya ingin bertanya ke Ibu, kira-kira profesi di bidang statistika apa yang ada kaitannya dengan desain grafis, Bu? Yang erat kaitannya dengan bidang itu. Terima kasih. Ini pertanyaannya dikumpulkan dulu apa langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab aja Bu, silakan Bu. Oke, boleh. Terima kasih. Salam kenal desain grafis ya. Saya pikir data analis sepertinya bisa. Tadi ya kalau saya sempat di awal saya sempat bilang dari data analis bisa, yaitu nanti masuknya ke gimana kita ngedesain datanya itu bukan cuma dari grafik biasa, tapi bentuknya infografis, dan kadang itu nggak bisa cuman misalnya kita running di SPSS atau Minitab gitu kan ya, maksudnya hasilnya mungkin grafiknya cuma biasa, tapi itu bisa kita olah, bisa kita modifikasi lagi pakai kemampuan desain gitu. Yang lainnya saya ingat apa ya, di beberapa pekerjaan kalau yang basisnya berbau web, nanti kan kita bisa ada ya untuk seorang data scientist atau apa, ada yang nanti perlu mendalam yang kalau misalnya desain grafisnya nggak juga bisa pahami sampai UX atau end-to-end gitu sampai bagian dalam websitenya, itu juga bisa. Saya lupa namanya apa. Pokoknya yang di dalam itu ada kemampuan codingannya dan juga untuk desainnya. Jadi nanti misalnya bisa bantu outputnya, biasanya mereka entah itu dalam bentuk website atau apa yang nanti tampilan antar muka, atau beberapa teman saya itu yang bergabung mereka dengan teman IT itu bikin semacam aplikasi. Nah itu juga kan di dalamnya butuh ini ya, desain untuk entah nanti bentuk-bentukan aplikasinya akan gimana gitu. Atau misalnya mereka bikin chatbot yang saya lupa, ada nggak ya di history yang saya yang teman saya buat itu
semacam mirip aplikasi Al-Quran, mirip yang Muslim Pro atau yang sejenisnya. Nah, di dalam itu tapi mereka ada bagian desainnya yang dia itu misalnya nanti kalau ke sini gambarnya kayak gini, di dalamnya juga ada. Itu sih. Cuman yang lain data analis yang sifatnya kayak gitu ataupun misalnya bisnis analis, konsultan pun itu biasanya butuh data analis. Kadang mereka ada yang dalam suatu proyek itu beberapa ada yang kalau dulu ya kalau saya memang kami punya seseorang dari lulusan komunikasi yang itu dia handle bagian kalau kami misalnya butuh PowerPoint-nya biar cantik dia yang bikin gitu. Nah tapi kalau misalnya dari timnya misalnya udah ada kalau di perusahaan gitu dari si bisnis analis yang udah tahu udah bisa itu akan jadi poin tambahan yang bagus. Jadinya tadi di semuanya umumnya bisa karena kita apalagi yang kaitannya berhubungan dengan dunia luar yang jadi pintu utamanya. Jadi kalau misalnya bisnis analis nanti jadi orang yang presentasi sama kliennya pasti kita nggak bisa cuma pakai PowerPoint misalnya yang biasa kan kita butuh kemas dalam bentuknya yang menarik atau misalnya kalau di project jadi tim yang pengajuan proposalnya itu juga harus dibikinnya yang cantik yang sangat itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, gimana Andrean? Mungkin ada kurang puas jawabannya atau seperti apa? Boleh ditanyakan lagi. Sangat puas, Kak Dina. Oke, baik untuk teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan ke Bu Ani, Wahyu atau Elsa? Izin bertanya, Bu. Halo? Iya, suaranya kedengeran. Perkenalkan saya Wahyu, perdana dari Saksika 2018. Pertanyaan saya pada sore ini, bagaimana ya Bu agar kita mengetahui domain knowledge yang pas untuk kita? Seperti misalnya kalau bekerja di industri telkom, berarti domain knowledge-nya itu di industri telekomunikasi. Karena ada yang bilang kita mesti tahu domain knowledge-nya dulu, baru kita mendalami ilmu tentang datanya yang sedemikian itu. Caranya bagaimana ya? Oke, caranya gimana? Kalau dari saya, kalau dulu ya, kalau saya S1, saya mau dulu sih misalnya saya mikir, habis ini saya mau ngapain gitu kan. Mungkin yang pertama, kita bisa tahu itu dengan tadi, kita lihat, kita tahu, kita sadar, statistika bisa masuk ke banyak bidang ilmu, masuk banyak ranah ilmu. Mungkin yang pertama bisa tahunya mungkin enggak ya, tapi mungkin kita bisa ngikutin passion kita. Misalnya tadi, kalau misalnya saya senangnya desain grafis, di bagian mana sih yang saya bisa mengembangkan keinginan saya ini, hobi saya ini. Atau misalnya saya senangnya, saya punya keinginan atau ini lihatnya apa ya, sesuatu yang berbaunya ekonomi gitu ya, pengen ranahnya adanya ke kebijakan. Jadi nanti mungkin bisa masuknya entah itu ke bisnis atau apa. Kalaupun misalnya masih kebingungan, gitu, kalau dulu saya sering gitu. Jadi kalau dulu memang saya cobain tadi kalau yang saya sebutkan jadi kayak data analis freelancer gitu ngelihat ke banyak orang gitu. Sampai akhirnya saya ketemu banyak kasus real. Jadi emang harusnya we try dulu sih. Ketika kita lihat berhubungan dengan banyak orang. Jadi misalnya kalau kita bantuin skripsi orang ya, skripsi dari banyak bidang ilmu, kita jadi lihat kan, oh kalau di sini pola datanya gini ya, oh kalau misalnya di ini ya ternyata ini kerjanya, kasusnya gini-gini ya. Jadi akhirnya kayak kita punya gambaran kan, oh kalau nanti saya di sini, saya akan ininya ke sini. Ataupun yang lain sebenarnya, jadi memang harus banyak-banyak kepo, banyak-banyak cari tahu sih kalau dari saya karena memang itu nggak ada konsep nggak ada konsep pastinya harus gimana. Memang harus banyak cari tahu, kepoin atau apa. Atau misalnya sekarang di era pandemi kan makin banyak ini ya, makin banyak online course atau workshop yang diadakan. Nah, bisa sambil lihat kalau misalnya di spasial ini atau gimana. Atau ada banyak orang juga yang dia pada saat kerja itu belum menemukan gitu. Poinnya itu ada di mana. Makanya tadi disebutkan banyak yang masih 2 tahun pindah, 1 tahun pindah. Karena itu kadang mereka masih mencari posisi nyamannya. Ketika mereka kerjanya di swasta kan mereka perjanjian kerjanya ini ya masih cuma misalnya 1 tahun atau apa. Makanya ya memang tadi mungkin karena memang masih
kayak masih baru-baru, masih fresh graduate, masih apa, masih pengen banyak mencoba, makanya tadi ternyata 1 tahun, kemudian dia ngerasa ternyata kalau ini di sini, pengen cari tahu yang lain, maka akhirnya pindah kerja. Itu juga adalah bagian dari mencari tahu. Sampai mungkin nanti di satu titik dia merasa di sini adalah titik berhentinya gitu. Ternyata nyamannya di sini. Jadi kayak dia akan setelahnya mereka akan mencoba settle di posisi itu. Jadi memang tadi bisa menemukannya sambil kuliah atau pas kuliah pun juga berkemungkinan. Kecuali misalnya teman-teman daftar PNS terus ya udah biasanya lebih cenderung terjebak di sana selamanya. Karena kan kalau untuk PNS berhentinya lebih susah ya. Itulah yang terjadi ketika yang tadi di swasta itu mereka pindah-pindah, salah satu alasannya seperti yang disebutin tadi. Oke, terima kasih Bu Ani. Gimana Wahyu? Ya baik, terima kasih Bu. Oke, masih ada teman-teman yang mau ditanyain? Izin bertanya apa boleh, Kak? Boleh Elsa, silakan. Izin bertanya Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Elsa Resa Alika dari angkatan 2020. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Bu mengenai soft skill atau skill penunjang yang bisa bermanfaat bagi dunia karir gitu, untuk dunia karir bagi statistician ke depannya gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga pada saat ini kan kita mengalami pandemi, jadi melakukan online class. Nah, bagaimana kita caranya agar bisa mengembangkan soft skill atau skill-skill penunjang tersebut yang bisa dalam masa pandemi ini gitu Bu, atau skill-skill apa aja yang bisa diangsur-angsur dari pandemi sekarang, apalagi misalnya seperti angkatan 2020 yang dari awal belum ketemu perkuliahan secara langsung gitu Bu. Sekian, terima kasih Bu. Pertanyaannya sulit ya dijawab karena semua orang sedang belajar gitu. Di era pandemi ini semua orang sama-sama sedang mencoba hal yang baru. Semua orang sedang coba cari tahu bagaimana harus melakukan sesuatu di era new normal ini dengan cara yang baru, tapi tetap dapat sesuatu yang bagus seperti seharusnya, itu seperti normal yang sebelumnya. Kita mencoba gitu, we hope this new normal is a better normal gitu kan. Jadinya tadi kalau misalnya kita latihan soft skill, kita butuh kemampuan berkomunikasi, kita butuh kemampuan berbicara. Ya memang pada akhirnya karena kita nggak bisa langsung bertemu orang, jadi mungkin dengan ikut berbagai forum-forum diskusi ataupun misalnya di perkuliahan, meskipun saya atau apa, jadi semakin ya memang harus lebih aktif lagi aja. Harusnya itulah yang sekarang bisa kita lakukan gitu. Jadi latihan ngomongnya dalam entah itu forum kuliah atau misalnya di forum-forum yang lain, kan sekarang juga makin banyak ya workshop kayak gitu. Dan workshopnya kan nggak cuma tentang statistika, ada misalnya workshop soft skill yang apa, entah itu misalnya public speaking, dan banyak kok yang itu disediakannya gratis. Jadi mungkin bisa mulai latihan di sana karena biasanya mereka punya campaign khusus, mereka punya program khusus untuk melatih soft skill itu. Jadi mungkin bisa dicari. Karena kalau cara yang terbaiknya saya pun nggak tahu. Semua orang sedang mencoba cara terbaik untuk hidup di era pandemi ini yang kita nggak tahu dia akan selesainya kapan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Ani. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.44, kita cukupkan dulu untuk webinar kali ini. Mungkin bagi teman-teman nantinya yang sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya atau Bang Denny, atau mungkin langsung menghubungi ke Bu Ani juga nggak apa-apa ya Bu? Boleh ya Bu? Oke, boleh. Baik, sekian webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Ani yang sudah memberikan banyak sekali ilmu mengenai karir di statistik. Semoga nantinya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Ani lebih bisa membuka wawasan kami tentunya bagi mahasiswa untuk lebih mengenal gitu karir-karir sebagai sarjana dari statistik gitu ya Bu. Baik, saya selaku moderator pada webinar kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Untuk teman-teman webinar bisa mengisi link absensi yang dikirimkan di room chat. Oke, sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ane. Terima kasih. Terima kasih Dina. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih semua. Izin pamit ya. Ya Pak, saya juga ya.